Selamat pagi anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pembahasan LKS Jamrud lembar pengetahuan 20, 21, dan 22, dimana materi yang pelajaran 20 sampai pelajaran 22 ini sudah Pak Pras berikan di minggu lalu di video materi yang ada di link YouTube ya. Kali ini kita akan membahas bersama LKS Jamrud pelajaran 20, 21, dan 22. Untuk itu kita persiapkan dulu LKS-nya dan juga alat tulisnya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau adalah Bapa dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau selalu hadir dalam diri kami sebagai Bapa yang setia mendengarkan suka duka hidup kami. Ajarilah kami untuk semakin akrab denganmu dengan berdoa dan mengungkapkan perasaan hati kami. Karena Engkau adalah Bapa yang selalu mendengarkan kami dan Bapa yang melindungi kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka lembar pengetahuan 20 halaman 52. Dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Halaman 52 Romawi 1 sampai 4 ya. Kita bahas pilihan ganda dulu. Nomor 1, berbicara dengan Tuhan disebut berdoa. Kemudian nomor 2, doa yang baik diucapkan secara sungguh-sungguh ya. Ini Pak Pras berikan ada 2 jawaban ya, karena dua-duanya benar semua. Secara sungguh-sungguh dan secara jujur ya. Nomor 3, orang yang berdoa berdiri di tikungan jalan dan minta dihormati orang lain adalah orang yang munafik ya. Munafik, lebih kepada orang munafik. Nomor 4, orang yang mengasihi dan menyayangi semua ciptaan Tuhan, termasuk orang yang mengutamakan cinta kasih ya. Sudah jelas itu. Nomor 5, doa yang dipamerkan tidak akan didengar di surga ya. Jawabannya di surga. A. Yesus menasihati kita untuk terus berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, seperti di dalam doa Bapa kami yang selalu kita doakan itu ya. 7, doa yang benar dan diterima Allah adalah doa yang C, tulus dan jujur. Nomor 98, selain mendoakan teman, keluarga, dan guru, kita juga harus mendoakan musuh kita ya. 9, berdoa membuat kita merasa ya senang, boleh damai ini ya, lebih tepatnya damai karena mengalami ketenangan. Nomor 10, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sekarang Romawi 2. Yang pertama itu Bapa kami yang ada di surga. Lanjutannya apa? Ya, C ya, dimuliakanlah namamu. Kemudian nomor 2, doa untuk menghormati Bunda Maria disebut doa Salam Maria. D. Yang nomor 3, bulan Maria itu bulan apa dan bulan apa? Ini Mei dan Oktober ya, itu disebut sebagai bulan Maria. Kemudian nomor 4, berbicara dengan Tuhan itu adalah arti dari berdoa. 5, doa syukur agung itu biasanya kita doakan pada saat liturgi Ekaristi ya. Ini jelas ya, liturgi Ekaristi. Sekarang Romawi 3. Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, doa kita akan diterima oleh Allah bila kita berdoa dengan rendah hati. Ya, itu jelas. Yesus mengajarkan kepada kita bila kita berdoa masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintu dan berdoa di tempat yang tersembunyi, karena Allah itu ada di tempat yang tersembunyi. Pun juga berdoa secara bersungguh-sungguh dan jujur ya.
4, teladan kita dalam berdoa itu adalah Tuhan Yesus. Dan nomor 5, di sekolah kita akan diajari berdoa oleh Bapak dan Ibu guru, ya, jelas itu. Kemudian Romawi 3, manusia pada dasarnya adalah makhluk pribadi, ya, memerlukan Tuhan untuk menopang seluruh hidupnya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah apa arti dari berdoa? Ya. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan secara bersungguh-sungguh. Ya, ini berdoa. Kemudian nomor 2, manusia selalu bertemu dan bergaul dengan orang lain, membutuhkan dukungan dari orang lain untuk dapat berkembang menuju arah yang lebih baik. Mengapa manusia selalu berdoa? Ini untuk mengucap rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dari Tuhan. Maka dari itu harus selalu berdoa. 4. Mengapa Yesus menasihati kepada kita untuk tidak bertele-tele saat berdoa? Bertele-tele itu apa toh Pak? Bertele-tele itu berdoa terlalu panjang, ya. Karena Allah tahu apa yang kita perlukan, jadi kita nggak perlu bertele-tele. Sebenarnya kita memohon apa sih? Memohon rezeki, memohon kesehatan. Nggak usah terlalu bertele-tele. Atau kalau orang Italia itu mengatakan doa bertele-tele itu bahasanya bulet, ya itu. Beda lagi dengan orang Korea. Kalau orang Korea itu mengatakan mulek, ya itu. Bertele-tele itu mulek dan bulet. 4. Apa yang kita lakukan bila teman kita sudah sedang sakit? Ya sudah jelas ini ya, menengok, menjenguk, dan juga mendoakan agar lekas sembuh. Itu sudah pasti, ya. Mungkin ada jawaban lain, memberikan apa, oleh-oleh atau memberikan sumbangan untuk membeli obat, ya boleh, enggak apa-apa itu, ya. Nomor 5, 3 sikap doa yang benar: memejamkan mata, mencari tempat yang tenang, memusatkan pikiran dan hati kepada Tuhan. Ini 3 sikap doa yang benar, ya. Mencari tempat yang tenang, memejamkan mata, melipat tangan, itu ya sikap doa yang benar. Kemudian memusatkan pikiran dan hati kepada Tuhan. Kita lanjut sekarang di lembar pengetahuan 21. Kalian buka LKS-nya halaman 56 sampai 57. Pilihan ganda. Nomor 1, doa yang dilakukan bersama dalam gereja adalah doa perayaan Ekaristi atau biasanya kita sebut dengan misa, ya. Ya, ini ibadah. 2, doa bersama adalah lambang dari persatuan. Nomor 3, kita harus berdoa dengan penuh iman, ya. Dengan penuh iman. Kalau penuh iman itu pasti bersungguh-sungguh, ya. Kalau bersungguh-sungguh itu belum tentu dengan iman, bisa jadi hanya sekedar formalitas. Hakikat gereja adalah C, persekutuan. Kemudian nomor 5, Allah sangat memperhatikan umatnya yang B, menderita, ya. 6, sakramen yang menunjukkan doa bersama adalah sakramen Ekaristi, ya, tadi di nomor 1, ya. Tuhan akan mengabulkan doa kita bila sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi seperti kata Bunda Maria ketika menerima kabar gembira, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, mu-nya itu M-nya besar, artinya sesuai perkataan atau sesuai sabda Allah, ya. 8, macam-macam doa adalah doa pribadi dan bersama, nah. Jadi 2 macam doa, yaitu doa pribadi dan bersama. Nanti akan dibahas di soal selanjutnya. 9, teladan kita dalam berdoa sudah jelas, Tuhan Yesus sendiri. Kemudian nomor 10, Tuhan mendengarkan orang yang beriman kepada doa orang yang beriman kepada Allah. Ini sudah pasti, ya.
Lanjut ke Romawi 2, perayaan Ekaristi lingkungan itu biasanya mendoakan arwah, atau kadang juga ada perayaan Ekaristi lingkungan itu mengucap syukur atas rumah baru, mengucap syukur atas kelahiran seorang putra atau putri, begitu ya, mengucap syukur atas terlaksananya pernikahan secara lancar. Nah, di sini kebetulan pilihannya itu mendoakan arwah, ya memang ada ya di lingkungan itu mendoakan arwah, kemudian dimisakan, biasanya itu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, atau 1000 hari, begitu. Nomor 2, sebelum dan sesudah berdoa membuat tanda salib ya. Nomor 3, jemaat perdana itu adalah B, para rasul. 4, persaudaraan sejati. Loh, kok B para rasul ya? Oh, ini salah ketik saya. Sebentar, saya ganti dulu ya. Jemaat perdana itu murid-murid Yesus. F ya, murid murid Yesus, begitu. Save, kemudian di poin, aduh tuh terlalu jauh ya, sebentar sabar. Nah ini nah ini murid-murid Yesus. Nomor 3, jemaat perdana itu murid-murid Yesus. Persaudaraan sejati itu para rasul ya. Sebenarnya sama ya, murid-murid Yesus dan para rasul. Ya, enggak tahulah ini soalnya ya. Kemudian 5, KLMTD itu adalah sebuah akronim atau singkatan. Kepanjangannya adalah D. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ini ya, KLMTD. Lanjut ke Romawi 3. Nomor 1, doa bersama mengungkapkan persatuan dan persaudaraan kita kepada Tuhan. 2, umat perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya. 3, dalam berdoa kita tidak boleh meminta saja, tetapi juga harus memuliakan siapa? Ini Tuhan. Nomor 4, dalam doa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. 5, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan Yesus menasihati agar kita tekun dalam berdoa ya. Jawabannya kok bisa seperti ini ya, kebetulan ya. Nomor 1, 2, Tuhan berdoa, Tuhan berdoa. Ini tidak tahu dari soalnya ini. Lanjut ke Romawi 4. Waduh, jawabannya udah nongol duluan. Nomor 1, ada berbagai macam berdoa yang adalah merangkai hubungan yang intensif dengan Tuhan. Apa arti berdoa bersama? Doa bersama adalah doa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Contoh doa-doa bersama ya, ibadat sabda, doa rosario lingkungan, perayaan misa ekaristi, ibadat arwah, kemudian ada lagi doa novena, ada lagi doa devosi segala macam, devosi kepada hati kudus Yesus, atau doa makan, begitu ya, doa makan bersama, itu ya banyak sekali ya. Lanjut ke nomor 3, sikap yang benar dalam saat doa bersama. Nah ini, mencari tempat yang tenang ya. Berdoa bersama itu meskipun bersama-sama dengan orang lain ya toh, banyak orang ya toh, itu tetap mencari tempat yang tenang ya. Seperti misalnya di Gua Maria atau di tempat ziarah yang lain, itu kan tempatnya mencari tempat yang tenang. Nggak mungkin kan berdoa bersama-sama di sebuah pasar atau di supermarket. Tetap mencari tempat yang tenang.
Kemudian biasanya di situ ada yang memimpin dan kemudian memejamkan mata, memusatkan pikiran dan hati agar fokus kepada Tuhan. Nomor 4, mengapa kita harus berdoa dari hati? Ya, agar kita dapat menghayati doa-doa kita. Kalau kita berdoa serampangan, berdoa sembarangan, ya pasti juga tidak akan ada faedahnya bagi hidup kita. Maka harus berdoa dari hati. Artinya apa? Berdoa dari hati itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Tuhan. Sebenarnya ya Tuhan Maha Kuasa, tanpa kita mengatakan pun Tuhan juga sudah tahu isi hati kita. Namun yang namanya berdoa itu kembali lagi kita berbicara kepada Tuhan. Kalau kita berbicara kepada Tuhan ya harus jujur. Kalau bohong berarti nambah dosa, ya. 5. Apa beda doa bersama dan doa pribadi? Doa bersama itu doa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Sedangkan doa pribadi adalah doa yang kita lakukan secara pribadi. Biasanya kamu doa sebelum tidur itu kan kadang kalau dalam keluarga ada yang mendoakan bersama, ada yang kamu berdoa sendiri, begitu ya. Itu termasuk dari doa pribadi. Sekarang lanjut ke lembar pengetahuan 22. Kalau terlalu cepat pembahasannya Pak Pras, bisa kalian pause atau kalian backward gitu ya. Lembar pengetahuan 22 halaman 60 sampai 61. Nomor 1, pada malam menjelang wafatnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi umat manusia. Terbukti bahwa Yesus wafat di salib, ya. Itu sebenarnya pilihan A, C, dan D itu memang hampir mirip ya. Yesus itu wafat dibunuh, ya betul, dibunuh, tapi ya bisa juga dibunuh ya jawabannya. Kemudian Yesus wafat dihina. Salib itu kan lambang penghinaan, ya. Salib digunakan untuk mengeksekusi para penjahat, perampok, penyamun, atau segala sesuatu atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan Yesus dihukum sama seperti orang-orang yang melakukan kejahatan, padahal Yesus tidak bersalah. Nah, itu juga penghinaan juga. Tapi di sini lebih milih disalib karena lebih jelas ya. Kalau dibunuh bisa saja ditenggelamkan di air atau bisa saja digantung ya. Kemudian dihina, memang sifatnya menghina. Tapi lebih konkretnya, nyatanya adalah disalib. Begitu penjelasannya. 3, murid yang sangat menyayangi Tuhan Yesus adalah, sebenarnya ini semua menyayangi Tuhan Yesus, namun yang ditanyakan adalah sangat menyayangi, yaitu Yohanes, ya. Petrus juga menyayangi Yesus, namun Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, ya. Jadi Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Yakobus dan Andreas itu juga pernah kurang percaya kepada Yesus, ya. Yohanes ini sangat menyayangi Yesus. Terbukti ketika Yesus wafat di salib, hanya Yohaneslah yang setia mendampingi Yesus bersama dengan Bunda Maria dan Maria Magdalena. Yakobus dan Andreas sudah kocar-kacir kemana-mana gitu ya, apalagi Petrus ya. Jadi inilah alasannya mengapa kok pilihannya C, Yohanes ya, karena Yohanes sampai pada detik terakhir Yesus wafat di salib, Yohanes ada di situ.
Begitu penjelasannya. Nomor 4, Yesus mengajak kita untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sudah muncul itu tadi ya soalnya. 5, setiap Jumat pertama Gereja Katolik mengenang hati kudus Yesus yang dinamakan dengan Sakramen Maha Kudus itu ya. 6, umat Katolik biasanya dalam berdevosi kepada Bunda Maria berdoa di Gua Maria. Ada juga sendang, itu juga ada, tapi sendang itu lebih kepada ini ya, sumber air ya. Biasanya sendang itu kadang ada di Gua Maria, kadang tidak ada di Gua Maria. Yang pasti itu di Gua Maria ya. 7, setiap hari Minggu kita berdoa dan beribadah di gereja untuk merayakan Sakramen Ekaristi, sudah jelas. 8, tempat ziarah di kota Kediri yang terkenal adalah Gua Maria Poh Sarang. Nah ini tempat asalnya Pak Pras dari kota Kediri. Jadi di Gua Maria Poh Sarang itu tempat terkenal ya, sampai ya terkenal se-Indonesia. Kalau di Sendang Ratu Kenyo itu berada di Wonogiri ya, Wonogiri Jawa Tengah. Sendang Ratu Kenyo, bacanya Kenyo ya, bukan Kenyu, Kenyo. Kemudian Gua Maria Kerep itu juga di Jawa Tengah. Mojosongo itu di mana ya? Gua Maria Mojosongo ya, di Mojosongo mungkin ya, saya kurang begitu hafal. 9a, kita harus berdoa dengan penuh iman. 10, doa Bapa Kami menunjukkan kedekatan kita dengan Allah, sudah jelas. Romawi 2 nomor 1, berkomunikasi dengan Tuhan disebut sebagai berdoa. Kemudian waktu Yesus berdoa itu pagi-pagi benar. Ini mengarah kepada sebelum Yesus ditangkap ya. 3, hukum cinta kasih yang memberikan adalah Yesus sendiri. Nomor 4, peristiwa Rosario ketika masa Advent ya. Tahu masa Advent itu apa? Masa Advent adalah masa sebelum Natal. Masa Advent adalah masa sebelum Natal. Peristiwa Rosarionya yaitu peristiwa gembira. 5, beriman artinya adalah percaya, B ya. Lanjut ke Romawi 3 isian. Nomor 1, orang munafik adalah orang yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri pada tikungan jalan. Biar apa? Biar dilihat banyak orang. 2, apabila masuk ke dalam gereja, kebiasaan orang Katolik adalah membuat tanda salib ya, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, begitu biasanya. Nomor 3, sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan Yesus dalam gereja untuk menyelamatkan manusia. 4, merayakan iman setiap hari Minggu di gereja dengan membawa persembahan diri kita kepada Tuhan ya. Nomor 4, Tuhan. Persembahan diri itu artinya ya kita mempersembahkan diri untuk menyebarkan kasih sukacita maupun kabar gembira bagi orang-orang KLMTD tadi. Tahu KLMTD tadi? Ya. Ayo, apa tadi? KLMTD diingat-ingat. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. 5, perayaan Ekaristi merupakan ungkapan rasa syukur yang sudah kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan anugerah hidup yang terindah. Anugerah hidup yang indah juga boleh. Anugerah hidup yang tiada gantinya bisa. Lanjut ke Romawi 4 ya. Mengapa kita harus berdoa dengan penuh penghayatan?
agar kita dapat menghayati tiap-tiap doa kita, tiap doa-doa kita, sebab kita berbicara dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita bisa menghayati doa-doa kita, maka niscaya apa yang kita inginkan itu akan terkabul, apapun bentuknya, sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus nomor 2 sangat mencintai kita. Apa yang kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Caranya adalah dengan mengasihi sesama dan berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, secara jujur ya. 3. Apa saja yang dinasihati Yesus kepada kita tentang berdoa? Jika kita ingin berdoa, maka kita harus masuk kamar dan mengunci pintu, lalu tidak bertele-tele dalam berdoa. Ini maksudnya lupa, tapi kan ada doa bersama, mosok yo semua harus dimasukkan kamar? Tidak. Jadi begini, konteks pertanyaannya, apa saja yang dinasihati Yesus kepada kita tentang berdoa, konteks pertanyaannya adalah mengenai doa pribadi. Yesus berpesan kepada kita ketika kita ingin berdoa pribadi ya. Maka itu tadi jawabannya. 4. Mengapa kita harus jujur dan tulus dalam berdoa? Karena Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka kalau kita berdoa ya kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Kita sampaikan apa yang menjadi ungkapan terima kasih kita. Jangan seperti orang munafik yang bertele-tele, atau dalam bahasa Italianya mulek, dalam bahasa Koreanya bulet, kemudian menyalahkan orang lain dan selalu membenarkan diri sendiri serta menyombongkan diri sendiri ya. Jangan. Nomor 5, sebutkan 3 hal yang biasanya kita minta dalam berdoa. 3 hal saja: kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Memang banyak sekali ya berkat, kemudian juga memohon panjang umur, kemudian memohon perlindungan dalam perjalanan, banyak sekali macamnya. Memohon jangan dimasukkan dalam pencobaan, dihindarkan dari malapetaka dan mara bahaya, memohon disembuhkan, memohon diselamatkan, begitu banyak sekali. Namun di sini hanya 3 hal saja yang dipertanyakan dalam pertanyaan tadi. Begitu. Baik, itu tadi pembahasan yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sedikit pengumuman, hari Jumat depan tanggal 7 Mei 2021 diadakan penilaian harian KD 3.7 dan KD 3.8. Jadi nanti soalnya ada 2 KD, yang pertama 3.7 dan yang kedua 3.8. Bahan belajarnya cukup dari LKS Jamrud ya. Untuk KD 3.7 kalian belajar dari lembar pengetahuan 19. Untuk KD 3.8 kalian belajar dari lembar pengetahuan 22 yang barusan ini tadi ya. Nah, begitu. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada Pak Pras secara langsung via WA ya, atau telepon juga tidak apa-apa. Begitu, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dan mengetahui isi hati kami. Ajarilah kami untuk dapat berdoa secara pribadi, di mana kami mengungkapkan isi hati, baik rasa syukur, pujian maupun permohonan pribadi, sehingga kami pun dapat mendengar sabda-Mu sebagai pegangan di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati ya. Dadah.